Kalau bisa diobati sendiri, kita obati sendiri. Sesuai dengan penyakit apa yang kita hadapi dan membahayakan atau tidak. Jangan sampai kita terjebak ketika kita sakit, pikiran kita ini tidak karu-karuan, kita bingung, kita dengan penuh ketakutan, takut meninggal dan lain sebagainya. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Bahkan sampai dirasakan di dalam hatinya, aduh kok begini, kok begitu. Jangan. Hidup mau, mati itu juga kepastian. Pondasinya manusia hidup itu hanya ada dua, satu di sini dan satu di sini. Kalau panjenengan mampu menyeimbangkan keduanya dan mampu menjalankannya dengan baik, dengan benar, insya Allah, kalaupun ada sakit penyakit, mudah-mudahan tidak yang membahayakan. Dan hanya sakit penyakit yang biasa saja. Kalau ibaratnya orang berjalan, kadang kita tersandung batu-batu kerikil, atau kadang mungkin kita terkena duri-duri kecil. Tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip semuanya, dimanapun berada, terima kasih banyak untuk panjenengan yang selalu support, yang selalu mendukung Sinau Urip Channel, yang sudah menonton, sudah memberikan jempolnya, ya, sudah share. Terima kasih banyak. Semoga Sinau Urip Channel bisa terus belajar bersama panjenengan semua untuk memberikan manfaat kepada panjenengan. Terima kasih. Dulur-dulur Sinau Urip, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mungkin sedikit ya kita belajar tentang sakit atau tentang penyakit, ya, dimana ketika kita hidup ini diberikan kesehatan, tentu di situ juga ada kesakitan, ya, ada suatu penyakit yang mau ndak mau kadang kita harus menjalaninya, mau ndak mau kadang itu menimpa kepada kita. Nah, begini dulur-dulurku semuanya, banyak sekali dulur-dulur kita ini ketika sakit itu bingung, itu panik, ya, harus melakukan apa, harus bagaimana, ini banyak sekali. Nah, kalau saran dari Mas Wahyu ketika panjenengan atau salah satu keluarga kita di rumah kita ada yang terkena sakit penyakit, hendaknya yang kita lakukan yang paling utama adalah kita harus tenang. Kita harus tenang di dalam menghadapi penyakit tersebut. Jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu bingung yang malah nanti akan membuat cara berpikir kita ini jadi tidak bisa berpikir dengan bagus. Nah, tentunya tenang yang dimaksud itu bukan tenang dengan ada saudara atau keluarga kita sakit malah kita duduk-duduk, atau malah kita bersenda gurau. Tentunya tidak. Atau dibiarkan saja juga tidak. Tapi yang dimaksud tenang di sini adalah kita mencoba menenangkan pola pikir kita untuk kita ambil sikap, untuk kita menentukan sikap. Kita harus bagaimana? Tentunya situasional dan kondisional. Seperti apa sakit penyakit yang kita hadapi. Kembali lagi, panjenengan-panjenengan yang menjalanilah yang mengetahui. Panjenengan yang merasakanlah yang mengerti harus bagaimana kita menghadapinya. Akan tetapi jika kita memang bisa tenang, bisa mengontrol cara pikir kita, insya Allah kita akan mampu menentukan sikap atau mengambil langkah
yang bijak, yang tepat. Lalu, kenapa Mas Wahyu harus sampaikan bahwa kita harus tenang dulu? Karena banyak sekali ya di luaran sana ketika menghadapi satu penyakit, apalagi yang tidak kunjung sembuh, cara berpikir kita ini kadang sudah tidak menggunakan lagi akal sehat. Boleh dibilang berpikir kita ini sudah ngawur istilahnya. Kalau kita bicara niat dan tujuannya ya bagus, karena kepingin berikhtiar. Bagaimana caranya ini agar segera sehat? Bagaimana caranya agar segera sembuh dari penyakit, dari sakit penyakit ini? Nah, ada yang berpikir sampai harus pergi ke paranormal, ya, ke dukun, ke tokoh, baik itu kiai atau ustadz yang dirasa memiliki kemampuan tertentu, ya, memiliki kelebihan. Tentunya seperti yang Mas Wahyu sampaikan tadi, sejauh niat dan tujuannya baik tidak jadi masalah. Sejauh keimanannya hanya kepada Yang Maha Kuasa, tidak ada masalah. Kita pergi ke manapun sebagai bentuk sarana atau media daripada ikhtiar kita sebagai manusia. Dengan catatan tentunya yang menggunakan akal sehat kita, masuk akal tidak pengobatannya, dirasa di dalam hatinya, benar atau tidak pengobatan yang dilakukan. Karena kalau kita bicara manusia, tentunya semua sama. Bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat yang tidak baik atau yang kurang baik. Lalu yang paling sering sekali, apa yang dilakukan oleh dulur-dulur kita di luar sana ketika menghadapi satu penyakit? Ketika tidak mampu mengontrol cara berpikirnya, tidak bisa tenang, yaitu tadi. Nggak dilihat, nggak pandang sakit penyakitnya ini apa. Asal ada orang bicara aja, dibawa ke sana loh, dibawa ke sana loh. Saking kepinginnya sembuh. Ya kembali lagi. Kalau panjenengan merasa percaya, merasa yakin, tidak jadi masalah. Insya Allah kesembuhan juga akan datang karena ada unsur keajaiban di dalam hidup kita ini. Kadang sesuatu yang tidak disengaja. Akan tetapi pesan saya sebagai manusia, hendaknya kita tetap menggunakan akal budi kita, menggunakan pola pikir, akal sehat kita. Sebelum kita melangkah, bahkan sampai setelah kita melangkah sekalipun, kita wajib menggunakan ini untuk mempertimbangkan, benar enggak ini ya? Kita gunakan hati kita. Benar enggak ini ya? Jangan asal. Nanti sakitnya sakit lambung dibawanya ke dukun. Sakitnya sakit jantung ya. Dibawanya ke tokoh-tokoh tertentu yang dirasa mempunyai kelebihan itu tadi. Lalu bagaimana Mas Wahyu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi suatu sakit penyakit itu tadi? Kalau menurut Mas Wahyu, langkah yang pertama yang wajib yang harus kita lakukan tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi ya. Sejauh mana sakit penyakit tersebut, membahayakankah atau tidakkah? Tentunya adalah dengan cara kita meminta bantuan kepada tenaga kedokteran atau tenaga medis. Baik itu kita bawa ke bidan, tentunya menyesuaikan dengan sakit penyakit yang dihadapi, atau kita pergi ke rumah sakit atau ke dokter. Atas dasar apa? Kenapa kita harus ke sana?
Ya tentunya atas dasar pertimbangan kita. Karena apa? Karena tenaga medis ini tadi kan memang sekolahnya di sana, di bidang kesehatan. Ditunjang lagi dengan alat-alat yang dimiliki untuk memeriksa, untuk mengetahui sejauh mana sakit penyakit kita, apakah membahayakan atau tidak. Jadi kita gunakan pola yang sesuai dulu, yaitu yang real, yang fakta dulu. Kalau keyakinan, keimanannya untuk sembuh itu kan masuk di dalam ranah doa, masuk di dalam unsur ilahi atau unsur kegoiban. Jadi mau berobat dimanapun, kemanapun, kita wajib meyakini. Jadi kalau ikhtiar secara manusiawinya sudah dilakukan, ya ikhtiar secara ilahinya yaitu berserah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah untuk meminta kesembuhan. Lalu bagaimana setelah kita pergi ke dokter, misalkan ada, ini juga terjadi banyak sekali ya. Sudah dibawa ke rumah sakit, sudah diperiksa, sudah di ronsen mungkin, sudah di USG dan lain sebagainya, dicek semuanya ya, di lab dan lain sebagainya. Tapi kok katanya penyakitnya tidak ada. Sehingga dokter pun mungkin menyuruh pulang, rawat jalan. Akan tetapi yang sakit ini merasakan dampak sakitnya yang luar biasa. Nah, ini tentunya kita juga perlu menggunakan pemikiran kita yang bijak untuk kita harus bagaimana melakukan yang terbaik kepada yang sakit ini. Tentunya tidak asal kalau kita bicara kepada ahli terapis, kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu, ya memang betul-betul jelas dan bisa kita terima dengan akal sehat kita, bahkan bisa kita rasakan dengan hati kita. Tidak ada masalah. Kembali lagi, ini hanya media, hanya sarana untuk kita berikhtiar. Tetapi dikembalikan lagi, atas dasar apa kita bisa sembuh? Tentunya atas dasar keyakinan daripada iman kita. Kita yakin bahwa kita pasti diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Lalu apa kesimpulannya dulur-dulur dari semua yang Mas Wahyu sampaikan? Kan sudah biasa. Kalau kita sakit, kalau bisa diobati sendiri, kita obati sendiri. Sesuai dengan penyakit apa yang kita hadapi dan membahayakan atau tidak. Kalau tidak bisa kita ke dokter. Kalau tidak bisa ke dokter, kita ikhtiar ke supranatural atau ke paranormal atau ke terapis dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan yang menjadi keluhan atau disesuaikan dengan sakit penyakit yang kita hadapi. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada satu hal yang jauh lebih penting dari semua ikhtiar yang kita lakukan. Apa itu? Kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Kita harus mau berjuang untuk melawan sakit penyakit kita. Apapun penyakitnya. Karena apa? Jangan sampai kita terjebak ketika kita sakit, pikiran kita ini tidak karu-karuan, kita bingung, kita dengan penuh ketakutan, takut meninggal dan lain sebagainya. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Bahkan sampai dirasakan di dalam hatinya, aduh kok begini, kok begitu. Jangan. Hidup mau, mati itu juga kepastian. Kalau memang sudah ditakdirkan, digariskan kita mati, tidak harus menunggu kita diberikan sakit. Tidak menunggu tua, ya, tidak menunggu sakit. Kalau memang sudah takdirnya kita untuk kembali. Jadi harus semangat dengan berpikir yang positif, semangat bahwasanya ingin sembuh, semangat bahwasanya yakin sembuh, yakin sehat kembali. Karena percuma panjenengan nanti banyak pikiran, apakah dipikir berlebihan ini nanti
penyakitnya jadi hilang? Saya rasa tidak. Yang ada malah akan menjadi membuat kita ini lebih sakit lagi. Jadi hendaknya ketika kita menghadapi apapun, termasuk sakit penyakit, kita kembalikan kepada pribadi kita, menggunakan pola pikir yang jernih, ya, pola pikir yang positif untuk kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Kita harus semangat, kita harus percaya diri, kita harus yakin kepada Gusti Allah bahwa kita akan diberikan lagi kesehatan, kita akan diberikan lagi kesembuhan. Jadi itu yang sangat penting. Lalu bagaimana kalau bisa agar kita ini tidak sampai terkena penyakit yang berlebihan atau yang membahayakan? Yaitu tadi, panjenengan ini ingin sehat, tapi panjenengan tidak mau merawat atau menjaga kesehatannya panjenengan. Mentang-mentang masih belum kena penyakit. Jangan. Alasan tidak punya waktu, bekerja, sibuk, dan lain sebagainya. Yang punya waktu dan tidak punya waktu itu jenengan sendiri. Kalau Mas Wahyu boleh berpesan, kalau kepingin panjenengan ini sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani, rawat dua-duanya. Rawat jasmaninya, jaga jasmaninya, rawat rohaninya, jaga rohaninya. Karena sakit pun juga ada dua macam. Sesuai dengan unsur kehidupan kita yang hanya ada dua ini tadi. Sakit jasmaninya atau sakit rohaninya. Makanya pondasinya manusia hidup itu hanya ada dua, satu di sini dan satu di sini. Kalau panjenengan mampu menyeimbangkan keduanya dan mampu menjalankannya dengan baik, dengan benar, insya Allah, kalaupun ada sakit penyakit, mudah-mudahan tidak yang membahayakan. Dan hanya sakit penyakit yang biasa saja. Kalau ibaratnya orang berjalan, kadang kita tersandung batu-batu kerikil. Atau kadang mungkin kita terkena duri-duri kecil. Tidak ada masalah. Itulah kesempurnaan hidup. Mungkin itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur semuanya. Semoga ini bermanfaat. Kembali lagi, yang menjalani, yang merasakan adalah panjenengan. Apa yang Mas Wahyu sampaikan hanya bagian daripada memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan pemahaman agar kita bijak di dalam menentukan sikap atau melakukan apapun yang akan kita lakukan. Terima kasih untuk dulur-dulur semuanya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat apapun penyakitnya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Tetap semangat, tetap yakin di dalam keimanannya kepada Gusti Allah bahwa jenengan akan kembali pulih, akan kembali sehat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.